Mengagumi orang yang hidup kudus dan ingin mencontohnya adalah hal yang sangat baik. Renungan harian 3 Desember dari buku This Day in Baptist History 2 dengan judul Topi Hitam Tua. Nats yang diambil 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 9 sampai 14 dan 1 Raja-Raja 13 sampai 30. Sejarah iman dan praktik baptis di negeri Wales tentunya sudah mendahului reformasi. Yang Mulia Bede tahun 673 sampai 735, yang kepadanya umat manusia berhutang budi atas sebagian besar sejarah kuno Inggris, menulis dalam Historica Ecclesiastica Gentis Anglorum bahwa orang Wales hanya mengikuti Alkitab dan menentang tahil-tahil Roma. Terlebih lagi, kita mengetahui bahwa kaum Lollard atau orang-orang yang percaya pada Alkitab pada abad ke-14 dan ke-15 berkerumun dalam jumlah besar di Wales, dan salah satu pemimpin mereka, Alcester, bersembunyi di Wales selama 4 tahun setelah melarikan diri dari menara London. Dia adalah penduduk asli pegunungan Alpen Scotian Wales, pegunungan hitam, lahir di Kastil Tua sekitar tahun 1360. Jelas sekali bahwa orang-orang di Wales menganut keyakinan baptis pada awal abad ke-17. Joshua Thomas dari Leominster diakui sebagai sejarawan terkemuka tentang kaum baptis di Wales. Ia dilahirkan di Cayo pada tahun 1719 dan dibaptis pada tahun 1740. Ia menggembalakan gereja baptis di Leominster selama 50 tahun dan menulis sejarah baptis Wales, atau penerjemahan Wales adalah bentuk kata sifat dari Wales. Thomas menyatakan bahwa gereja baptis pertama di Wales setelah reformasi dibentuk di Ilston, dekat Swansea di Glamorganshire pada tahun 1649. Tentunya kaum baptis Amerika sangat berhutang budi kepada nenek moyang mereka dari Wales yang mengirimkan banyak gereja secara keseluruhan ke pantai kita. Jumlah anggota baptis yang kuat ini sangat membantu dalam menentukan arah pekerjaan Kristus di negeri kita sendiri. Dalam jilid pertama dari set buku ini, kita sudah memeriksa sebuah kasus menarik yang menjadi contoh dalam kehidupan pengkhotbah besar Wales, Christmas Evans. Pemimpin lain yang luar biasa dari kaum baptis di Wales adalah Morgan John Rhys. Dia dikenal sebagai pahlawan kebebasan beragama baptis Wales. Ketika dia mengetahui bahwa seorang petugas telah dikirim dari London untuk menangkapnya karena pembelaannya terhadap kebebasan jiwa, dia harus melarikan diri ke Amerika. Di Amerika, dia membawa sekelompok imigran Wales ke pegunungan Allegheny pada tahun 1797 dan mengorganisasi mereka menjadi sebuah gereja di Beulah, Cambria County, Pennsylvania. Kita juga harus berterima kasih kepada Reverend Thomas Griffith yang mengorganisir sebuah kelompok yang terdiri dari 16 orang baptis Wales dan memimpin mereka untuk berimigrasi sebagai satu kesatuan ke Pennsylvania. Jemaat itu pada waktunya membeli sekitar 30.000 hektar tanah di Newcastle, Delaware dari William Penn. Mereka menamai bagian tanah itu Jalur Wales. Kegiatan rohani mereka di lokasi itu menjadi luar biasa. 6 gereja di Pennsylvania dan Delaware menelusuri garis keturunan mereka ke gereja baptis Jalur Wales. Pada tahun 1736, jemaat tersebut melepaskan 48 anggotanya untuk berimigrasi ke Carolina Selatan. Di sana, sebuah pemukiman dibuat di Sungai Pidi dan jemaatnya membentuk gereja baptis Walls Creek. Selama abad berikutnya, gereja tersebut menjadi gereja induk dari 38 gereja baptis di seluruh Carolina Selatan. Masyarakat Wales mempunyai keunikan dalam banyak hal, namun saya mengundang Anda untuk memusatkan perhatian Anda pada Thomas Rhys Davies. Gembala sidang baptis yang unik ini dijuluki oleh orang-orang yang kurang sopan sebagai topi hitam tua, karena ia mengenakan topi bludru di mimbar. Selama bertahun-tahun dia menduduki peringkat kedua setelah Christmas Evans dalam hal popularitas di Wales.
Pelayanannya seperti seorang pengkhotbah keliling dan pekerjaannya begitu hebat sehingga dikatakan bahwa hanya ada sedikit sungai, anak sungai atau kolam pembaptisan di Wales yang belum pernah digunakannya untuk membaptis. Istrinya kaya sehingga dia dapat melakukan perjalanan dan berkhotbah ke seluruh negeri tanpa mempedulikan keuangan. Thomas Rhys Davies menyimpan catatan pekerjaannya dengan cermat. Dia berkhotbah rata-rata 5 kali seminggu dan dia meninggalkan catatan harian yang cermat mengenai waktu, tepat, dan teks dari masing-masing 13.145 khotbahnya. Pelayanannya memanjang selama 47 tahun. Khotbah-khotbahnya begitu natural sehingga seolah-olah sudah menjadi bagian dari hidupnya. Dengan cara berpidato yang mudah didengar, dia membumbui pesan-pesannya dengan kecerdasan dan kefasihannya tidak diragukan lagi. Davies memberikan gambaran verbal yang bagus tentang dirinya dalam surat yang ditulis kepada seorang diaken di London, Inggris. Diaken tersebut akan menemui di depo kereta api. Dia menulis di stasiun Euston 3 Desember 1847 hari ini, dan sekitar jam 9 malam nantikan kedatangan seorang lelaki tua berambut abu-abu dengan kereta api sangat tinggi seperti orang Inggris zaman dulu dan tanpa cacat lahiriah, tetapi seorang imam besar Yahudi. Seperti Elia, dia akan memakai mantel biru, tidak berbulu lebat tapi sangat halus, dan seperti Yakub, dia akan memegang tongkat di tangannya tapi tidak akan timpang. Begitulah diharapkannya. Tapi yang paling penting, dia akan mengenakan tali putih di topinya, diikatnya ke kancing mantelnya. Akan ada banyak orang di sana yang mempunyai benang hitam, tetapi punya dia berwarna putih. Hendaklah sahabat bertanya, apakah Anda Davies? Dan dia akan menjawab, ya. Pada tahun 1859, Thomas Rhys Davies memulai tur khotbah lainnya yang telah menjadi gaya hidupnya. Dia merasa bahwa hidupnya akan segera berakhir dan dia memberitahu teman-temannya bahwa dia akan mati dan ingin dimakamkan di kuburan yang sama dengan Christmas Evans. Pada tanggal 22 Juli 1859, dia menyampaikan khotbah terakhirnya di Morristown, dekat Swansea. Ketika dia jatuh sakit parah, dia mengatakan kepada orang-orang yang bersamanya, "Saya sakit parah, biarkan aku mati di ranjang tempat Christmas Evans meninggal." Itu tidak mungkin. Namun pada hari Minggu berikutnya, 24 Juli 1859, Davies yang eksentrik, seorang hamba Tuhan yang terpilih, tertidur dalam pelukan juru selamatnya yang tercinta. Meskipun dia tidak bisa mati di ranjang yang menjadi landasan peluncuran jiwa Christmas Evans, Thomas Rhys Davies dimakamkan di makam tempat Evans dimakamkan 21 tahun sebelumnya. Sungguh suatu hari yang luar biasa nanti ketika kedua pengkhotbah besar asal Wales itu dibangkitkan secara bersamaan dari kubur dalam rupa juru selamat kita yang terberkati ketika dia datang di awan di udara untuk memanggil miliknya. Dengan nafas surga yang diperbaharui, keduanya akan membuat pelataran surga bersorak-sorai memuji Tuhan yang mereka berdua layani dengan setia. Renungan tambahan Dr. Suento Liau. Poin pertama adalah kesalahan besar yang dilakukan oleh pencatat sejarah ketika mereka mengatakan bahwa gereja baptis mulai abad 17 dan mereka tidak dapat menunjukkan gereja baptis keluar dari gereja apa. Karena mereka kebingungan, dari mana gereja baptis dapatkan doktrin yang berbeda total dari Katolik, Ortodoks, Protestan, dan Anglikan? Mereka semua ini dengan satu ciri khas, yaitu pembaptis bayi, sedangkan gereja baptis tidak membaptis bayi. Saya sangat heran mengapa begitu sulit bagi banyak orang untuk percaya bahwa gereja baptis itu asal-usulnya adalah kaum Anabaptis yang tidak setuju pada pembaptisan bayi yang dimulai oleh Cyprianus pada tahun 252 AD. Sejak terjadi penyimpangan pembaptisan, sekelompok orang membaptis ulang orang yang dinilai belum dibaptis dengan benar. Kelompok orang ini disebut Anabaptis. Poin kedua, Thomas Rhys Davies adalah seorang pengkhotbah yang sangat terkenal dan dia sangat kagum kepada Christmas Evans. Berarti Evans jauh lebih hebat lagi.
Davis sampai minta agar ia bisa mati di ranjangnya Evans dan minta dikuburkan di kuburannya Evans. Mengagumi rohaniawan adalah hal yang sangat positif daripada mengagumi bintang olahraga, apalagi mengagumi bintang film. Ketika seorang anak mencapai umur 12 tahun ke atas, ia akan mulai mengagumi orang yang dianggapnya bagus dan jadi panutan atau role model untuk hidupnya. Jika ia mengagumi orang baik, orang tuanya harus bersukacita, dan tentu yang terbagus adalah mengagumi hamba Tuhan. Semua hamba Tuhan harus berusaha menjadi teladan. Di sisi lain, orang tua bijak tidak membicarakan kelemahan hamba Tuhan di depan anaknya, karena itu sama dengan memberi racun kepadanya. Poin ketiga, Thomas Rhys Davies dikuburkan di kuburan orang yang paling dikaguminya, yaitu Christmas Evans. Menunggu bunyi sangkakala dan mereka berdua akan bangkit dan bertemu dalam kemuliaan. Dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 kata Paulus, kita jangan berduka cita seperti orang yang tidak berpengharapan. Kita adalah orang yang pasti masuk surga, bahkan tubuh kita akan dibangkitkan. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada mendapatkan kepastian masuk surga. Dalam Roma pasal 5 ayat 9 dan 10 dikatakan kita pasti, bukan mudah-mudahan, akan diselamatkan. Apakah pembaca ingin mendapatkan kepastian masuk surga? Silakan menghubungi kami agar diberitahukan jalan yang pasti ke surga. Demikian renungan hari ini 3 Desember bersama saya Lina Dadi. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha.